Yang dilakukan apa, Om? Ya saya ada satu ruangan ya di kamar itu, tiap pagi saya latihan, ya habis latihan saya istirahat sebentar, saya latihan di ruangan itu, kamar saya. Saya setel tip sendiri, saya skippingan, saya capping, latihan capping, skippingin lagi, terus latihan speed itu. Di dalam kamar. Di dalam kamar itu. Jadi dipikir anak-anak kan wah nyetel tip istirahat. Oh iya. Jadi saya Selamat sore kawan-kawan. Kenapa sore? Karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Selamat datang kembali di kanal YouTube Oma Bal-Balan. Tentu saja bersama saya Miftahul Fahamzah. Sore ini saya bertamu di rumah salah satu pemain yang gelar juaranya sangat komplit di semua level kompetisi kejuaraan di Indonesia, punya medalinya semua. Om Maura Heli. Selamat sore, Om. Selamat sore. Sehat selalu ini, Om? Ya, puji Tuhan, sehat selalu. Iya. Ini kalau ngomong soal Om Maura Heli ini, dulu sering orang salah sebut ya. Ada yang ngomong nama aslinya Maura Heli. Maura Heli. Ada yang ngomong Heli Maura. Masih sering dulu ada orang salah ucap begitu. Ini ceritanya Mas almarhum Abdul Qadir. Dia mendaftarkan nama saya di PSSI itu Heli Maura. Heli Maura. Jadi kebiasaan itu. Saya kan panggilannya Heli. Iya. Itu. Jadi dibalik gitu. Jadi akhirnya terbiasa oleh media jurnalistik wartawan nulis Heli Maura. Akhirnya Heli Maura. Iya, dulu karena waktu saya masih kecil itu yang umum Heli Maura, tapi tahu lambat laun taunya Maura Heli sebenarnya. Ya, aslinya Maura Heli Bete Keneng. Ya. Tapi berhubung waktu itu ya enggak, Bete Kenengnya enggak dipakai. Kadang-kadang dipakai, kadang-kadang enggak. Kan ada di media kadang-kadang dipakai begitu. Nah, Om Heli ini kan identik dengan sepak bola Surabaya sebenarnya. Tapi ini lahirnya di Malang ini. Iya. Lahir di Malang, tumbuh di Surabaya. Begitu ceritanya. Betul. Saya lahir di Malang karena orang tua saya kan anggota TNI ya. TNI AD. Jadi saya orang tua dinas di Malang. Terus pindah ke Surabaya. Jadi saya lahir Malang memang. Di Malang gitu. Sampai kelas berapa Om di Malang? Saya kelas 3. Kelas 3. 3 SD ya? SD. Jadi tahun 69 akhir 70 awal pindah Surabaya. Nah, di Surabaya pindah di komplek Angkatan Darat Hayam Wuruk. Taman Hayam Wuruk situ. Nah, ini kan ketemu lagi ada satu pemain Malang yang lahirnya di Malang berjasa juara bersama Persebaya gitu. Yeah. Lah kalau di Hayam Wuruk di komplek Brawijaya berarti latihannya dulu ikut PSAD berarti. Betul, kan dekat ya dengan lapangan PSAD itu. Kita lahirnya di situ, udah latihan di situ. Jadi ikut istilahnya dulu klub PSAD. Iya. Ya. Nah, Om di PSAD di komplek Hayam Wuruk itu dulu kan yang saya dengar dari pemain-pemain yang tumbuh di komplek Kodam 5 Brawijaya itu dulu selalu lihatnya sosok Adi Esmanto. Berarti Om Heli dulu juga melihat sosok Adi Esmanto di situ berarti? Ya, saya lihat Mas Hadi itu kalau saya berangkat sekolah atau kan dekat ya sekolah di situ di Brawijaya situ, saya lihat Mas Hadi itu orangnya disiplin. Ya, saya lihat dia kan dulu jauh lah dengan saya. Dia di PSSI itu latihan tiap pagi saya lihat sama dia. Tendang-tendang bola, dia sama adiknya latihan gitu. Dan saya juga di PSAD banyak
mantan-mantan pemain ya nasional seperti Joko Malis, Bambang Nurdiansyah juga dari situ juga, M. Asik. Banyak PSAD menelurkan pemain-pemain Persibaya dan nasional. Ada Budi Santoso, Junaidi Abdillah, Yakob Siasaleh, almarhum, semua banyak dari situ. Jadi beruntung dan itu jadi inspirasi untuk apa yang kemudian dilakukan. Oh, mereka latihannya begini, akhirnya juga ditiru, diikuti gitu. Ya, saya ikutin dan saya kadang-kadang saya lihat mainnya gimana. Saya itu yang masih kecil junior, saya lihat gini, masih kecil tuh lihat latihannya. Kan tiap hari PSAD itu yang senior-senior tuh latihannya hari Senin sama Kamis. Jadi saya lihat, nonton gini, wah gila, ini pemain nasional saya gitu. Saya heran gitu ya, wah ini Bang Junaidi Abdillah, Budi Santoso, almarhum Yakob Siasaleh, Niki Putirai, almarhum, itu semua di situ. PSAD banyak kan di situ itu. Dan juga akhirnya dari situ juga saya besok harus jadi seperti mereka gitu. Ya ada, angan-angan seperti itu ada. Itu. Nah Om, kan ini di komplek militer latihan PSAD, tentu dengan angan-angan tadi pengen seperti senior-senior tadi, pengen jadi pemain nasional. Pasti latihannya nggak hanya latihan rutin apa ya, SSB ya? Ya. Nambah latihan sendiri berarti? Saya nambah sendiri. Saya itu kelas 5 SD itu sudah lari sendiri. Dari Hayamuruk ke mana Urip Sumarjo itu, Kaliasin, tiap pagi jam 4 itu saya sudah lari. Itu dari situ saya tiap hari lari dari situ. Jauh sekali tuh, kan Kaliasin ini kan Kaliasin, TP ya sana. Ya, dari Hayamuruk sampai PP tiap hari jam 4 pagi sebelum saya berangkat sekolah. Makanya fisiknya kuat sekali. Mungkin ada angan-angan itu ya. Itu. Atau juga angan-angannya pengen jadi tentara dulu? Saya enggak, jadi pilot saya itu. Oh. Angan-angan saya jadi pilot itu. Nggak tahu bisa lari ke bola. Dari PSAD itu sempat Persebaya Junior ya Om ya? Dari PSAD Persibaya Junior. Yang musim 79? Ya, Ricky Yakob almarhum yang juara. Sempat ketemu di Suratin berarti? Ya, ketemu kita di perempat final. Kita kalah 3-0. Akhirnya PSMS Medan Junior juara. Iya, timnya Ricky Yakob. Ya, Edi Harto itu ya. Yang di Surabaya? Ferel Handito, Ferlatu, Roni Amang, itu satu angkatan sama. Lah Om, latihan di PSAD kan di Surabaya, tapi munculnya ini jauh sekali di pulau seberang, di Sumatera, di Lampung, di Jakarta Utama. Ceritanya gimana kok dari Surabaya Persebaya Junior tahu-tahu di kompetisi nasionalnya ya, di level seniornya ada di Jakarta Utama Lampung? Gini ceritanya, kita kan sering dulu banyak tarkam ya. Banyak tarkam, akhirnya kita hari Kamis itu ada teman saya namanya Nur Hasan ngajak di Menanggal ada pertandingan tarkam gitu, istilahnya kalau desa gitu. Terus saya bilang nggak usah San, kita latihan di sini aja di Brawijaya, soalnya kita kan nggak pernah latihan gitu. Akhirnya kita latihan di situ dan datanglah satu rombongan Jakarta Utama cari lapangan dan sparring di situ. Nah, akhirnya sparring lah di situ, sparring. Terus satu rombongan ini pulang. Akhirnya ada teman saya namanya Wahono, adiknya Mas Budi Santoso. Budi Santoso itu ikut Jakarta Utama. Ayo ke mesnya Jakarta Utama yuk. Oh ayo gitu. Mesnya di Surabaya? Enggak, di hotel. Nginepnya di hotel gitu, penginapannya di hotel. Terus akhirnya saya ke sana bertiga. Saya Hasan, teman saya itu Hasan yang dulu juga sempat di Ars itu, teman itu. Akhirnya ke sana. Ada di situ ada almarhum Niki Putirai. Niki terus sama Mas Budi ngobrol-ngobrol di luar, saya digonceng gini dia. Terus Niki ngomong sama Mas Budi Santoso, "Kop ini kop anaknya kop." Itu. Saya nggak tahu, diam aja. Terus saya dipanggil, "Oh kamu dipanggil," gitu.
Terus saya tanya-tanya, kau mau ke Jakarta Utama gitu. Yang nawari Om Almarhum Yakob. Yakob, ya. Karena katanya ceritanya saya dulu main striker. Wah ini mainnya kayak Hadi Ismanto katanya gitu. Oh iya, oh iya. Jadi cerita di base itu katanya ngomong seperti itu. Saya nggak tahu, mainnya kayak Hadi Ismanto, wah gitu. Akhirnya saya ditawarin, akhirnya saya tanya dulu ke orang tua saya gitu. Orang tua saya mengizinkan juga. Akhirnya saya disuruh ke sana. Ke Jakarta Utama. Ya, Jakarta Utama Itu sudah lulus SMA? Belum. Belum ya? Belum. Kelas 3 berarti? Iya. Jadi ikut langsung Jakarta Utama. Memang Jakarta Utama waktu itu memang banyak anak Surabayanya ya? Ya. Faktor di bawah Yakob Syahsali. Ya, Di Jakarta Utama ini akhirnya, nah tadi bilangnya kan striker kan, tapi publik taunya Maurel itu gelandang bertahan. Itu. Nah itu di Jakarta Utama jadi striker atau di situ ada perubahan kemudian jadi ada gelandang? perubahan, akhirnya saya agak ke belakang main di gelandang itu, muncul di gelandang situ. Proses adaptasi perubahannya gimana? Karena kan striker ini kan ngegulno ae itu gak sih. Kalau gelandang ini kan ya lebih kompleks kan. Ya. Nggak tahu, saya naluri saya mungkin ya untuk bertahan. Saya orangnya kan defense. Jadi mungkin bertahan itu, dan almarhum naruh saya di situ gelandang. Coba ya latihan game saja, akhirnya berhenti di situ karena saya kan sering muncul di belakang, dan saya orangnya seneng defend gitu, bertanya katanya bertanya bagus. Iya, gitu. bertahannya kan ngerebut bolanya bagus sekali. Ya, itu jadi terbentuknya malah di Jakarta Utama ya, itu di situ. Dari Jakarta Utama ini kan, Jakarta Utama ini kan di Lampung Ya. kemudian di apa ya, di awal setelah perjalanan awal di Galatama musim kedua kalau nggak salah ya, atau musim ketiga itu, musim kedua ya, Ya. pindah ke Bogor kan. Sempat saya ikut PON Lampung dulu, PON Lampung, yang juara itu betul. istimewa itu kan, kalau nggak salah ada ya beberapa anak Jawa Timuran kan, kayak Ya, Subangkit, Subangkit, MAC kiper itu, Yudo ada itu. juara bersama PON Ya, PON juara. Lampung. Itu aja enggak nyangka seperti itu. Juara itu awal pertama kayak saya juara itu. Itu ya pertama Merasakan juara dapat medali. Medali Mas. Itu Lah Om itu kan pindah ke Bogor. ya. Itu langsung ikut pindah atau memang sempat ada tawaran ke klub yang lainnya? Ada. Waktu itu mau bubar tuh, terakhir lawan Indonesia Muda. Saya main-main ke hotelnya pemain-pemain Indonesia Muda ya, ke Mas Hadi Ismanto itu. Nah, Mas Hadi nawarin ya mau masuk IM lah itu. Nanti saya bilangin Pak Dimas Wahab kan manajernya itu waktu itu. Wah nanti dulu saya bilang sama almarhum Yakob, karena kan saya dibawa oleh almarhum Yakob Syahsali itu. Nggak jadi akhirnya. Nah, terus akhirnya nggak jadi. Bung Yakob ini ditawarin sama almarhum Abdul Qadir, Kop ini ada pengusaha besar ingin mendirikan sepak bola, gimana gitu. Akhirnya mau ada yang mau jual klub, akhirnya Jakarta Utama ini dibeli oleh Yanita Utama, namanya Pitoya Haryanto bos ini. Ya. Itu. Jadilah ikut Yanita Utama ya. Nah, ikut Yanita Utama. Itu Masih atas nama Jakarta Utama, Yanita Utama, kan nggak boleh. Nggak boleh langsung ganti ya. Nggak boleh, harus 80% pemain Jakarta Utama harus ikut di situ. Nah, setelah ikut kompetisi kita ranking 6 kalau nggak salah itu, terus akhirnya ada banyak perombakan tim itu. Kita datangin Heri Kiswanto, Joko Malis itu, Rudi Keljes, Yudi Suryata itu ya? Risto Moyo itu. Itu yang musim 83 Om ya? 83 ya betul. 83, yang langsung 84. Juara itu ya? Betul. Istimewa langsung. Lah Om itu kan yang datang pemain-pemain nasional itu ya. Kan. Tapi sosok Maurel tetap ada di tim inti. Ya.
apa yang dilakukan agar tetap bisa bersaing dengan agar banyak pemain nasional pemain semua nasional semua kan. Ada Bambang Nurdiansyah juga ya? Bambang Nurdiansyah, terus Arif Hidayat. Itu pemain-pemain nasional, Mundari Karya, Bambang Sunarto. Tapi Maura Heli tetap ada di tim itu, di skuad utama lagi. Pasti enggak, apa yang dilakukan pasti hal yang luar biasa. Apa yang dilakukan untuk tetap bisa di tim utama itu? Ini kan pertama kepercayaan itu yang saya manfaatin. Kedua, saya latihan sendiri. Kalau tanpa latihan sendiri, mungkin saya enggak akan di tengah-tengah antara pemain-pemain nasional seperti itu. Ada Ricky Swanto, ada Bujang Nasril, M. John, ada siapa? Risto Moyo, Arif Hidayat, Mundari Karya, Rudi Kelces di situ, Eli Idris, Bambang Nurdiansyah, Joko Maris di tengah situ saya seperti itu. Jadi saya ekstra sendiri latihan. Kalau enggak enggak masuk line up. Itu. Yang dilakukan apa, Om? Ya saya ada satu ruangan ya di kamar itu tiap pagi saya latihan. Ya habis latihan saya istirahat sebentar, saya latihan di ruangan itu, kamar saya. Saya setel tip sendiri, saya skippingan, saya capping latihan, capping skipping lagi gitu, terus latihan speed itu. Di dalam kamar di dalam kamar itu. Jadi dipikir anak-anak kan wah nyetel tip istirahat. Jadi saya latihan sendiri. Triknya musiknya dinyalakan, paling tiduran dengarkan musik. Tapi saya latihan itu. Jadi 1 jam saya latihan seperti itu. Itu untuk mengelabui bahwa anak ini paling tidur aja nih, ngelabui mereka kan. Nggak enak kan? Saya nggak mau nonjolin bahwa saya nggak mau saya. Jadi saya itu yang saya merasakan bahwa saya ini terjun di sepak bola harus main, nggak mau saya cadangan seperti itu. Kenapa 2 kali 8384 itu saya main terus seperti itu. Itu yang rahasia saya seperti itu, jaga kondisi, disiplin itu satunya itu disiplin itu yang penting. Makanya juara bersama Yanita Utama 2 kali. Istimewa. Jarang-jarang ini pemain PON juara, habis itu Yanita Utama juara. Lah Yanita Utama itu kan kemudian pindah lagi kan, berubah nama lagi kalau nggak salah. Jadi Kramayuda. Saya sempat ikut Kramayuda sebentar. Ke Palembang ya. Palembang, terus akhirnya saya tak balik aja saya gitu, cuma sebentar aja sih. Balik ke Surabaya. Apa yang menggerakkan balik ke Surabaya? Atau ada seseorang yang sudah menunggu di Surabaya? Atau ada faktor yang lainnya? Nggak tahu, saya kok kepingin balik gitu di Persibaya. Saya kepingin di Surabaya aja dah, besar di Surabaya karena mungkin ya kepingin aja gitu di Surabaya itu. Di Surabaya akhirnya dengar saya ditampung di Suranaga. Suranaga kan Joko Malis kan sudah Joko Malis CS kan di Suranaga semua. Ya, Niat Mitra, Samsul, Rai Bawa di situ. Akhirnya saya diminta di situ. Soalnya saya diminta sama Niat Mitra. Kan ada dulu. Oh iya, kan Mitra. Waktu itu kan Niat Mitra regenerasi juga kan. Regenerasi. Karena yang senior dipindah pada keluar ya, muncul generasi baru, generasinya Hanafi, Yesi Mustamu, Jayartono ya. Itu sempat diminta ke situ? Ya, Pak Wenas minta, tapi saya enggak gitu. Akhirnya saya Persibaya. Ke Persibaya itu ya, yang musim 85-86. Ya, yang hampir degradasi. Hampir degradasi. 6 kecil di Ponorogo itu ya, di Semarang itu. Nah itu ada peristiwa yang menggelitik ini, yang akhirnya kalau pengakuan pemain-pemain Persebaya, pengurus-pengurus Persebaya bahwa gara-gara Persebaya ikut 8 kecil yang di Semarang itu muncullah pembalasan sepak bola gajah. Kalau nggak salah itu kan ini ya, Semarang lawan PSM Makassar yang Semarang gol bunuh diri itu ya. Penalti atau gol bunuh diri? Gol bunuh diri, saya ingat saya itu. Itu kan kita butuh draw
Kalau PSM sama itu draw, kita yang masuk ke 6 besar ke ya Senayan. Senayan. Tapi nggak taunya ada tragedi itu, menang PSM Makassar. Kita dalam perjalanan itu ada yang nonton juga di itu. Dengar kita nggak lolos katanya. Kita akhirnya ke 6 kecil itu. 6 kecil. Ya, itu. Tapi akhirnya nggak jadi degradasi itu kan. 6 kecil ini kan perebutan untuk penyisian yang untuk kalah degradasi. Ya, kita nggak, ya syukur kita masih bertahan itu. Nah, itu ada pergantian pengurus juga. Oh iya ya, Ya, Pak Sugarjito ya. Sugarjito, Pak Mislan. Pak Mislan diambil alih oleh wali kota Pak Purnomo Kasidi dan Rem ya. Waktu itu Pak Mangindaan. Dan Remnya jadi ketua harian ya seperti. Dan musim 86-87-nya langsung perombakan itu. Masuk final itu. Ya, itu muncul-munculnya duet ini Coach almarhum Rusdi sama Subodro. Almarhum Subodro. Dan itu Toto Santono. lini tengahnya duet gelandangnya ini sama-sama Puma, Putra Maluku. Ya. Maura Heli dan Yongki Yongki Kastanya. ya. Dan itu juga musim itu munculnya Puma yang lainnya, Haris Sayangke. Ya. Itu Nggak tahu. iya apa ini bisa? Ini kan Om Heli kan juga punya darah Maluku kan? Orang tua perempuan ada darah Maluku, orang tua laki dari NTT Lembata. Seperti itu. Nah itu ada membangun chemistry-nya dengan Yongki Kastanya di posisi gelandang bertahan itu. Mungkin kita sudah pengalaman ya banyak, itu nggak tahu bisa chemistry, mungkin pergaulan, terus sering kita tuh diskusi sama anak teman almarhum Budianes. Terus belakang dulu belum Subangkit belum masuk. Iya, masih Harmadi ya sama Kapten Nuryono Haryadi. Kita banyak bertahan. Ya kita saling game itu cara bertahannya gimana, cara itunya saya ambil ini Muharram overlap saya nutup, atau nanti wing kirinya Rai bawah atau siapa saya nutup, itu 86 seperti itu. Dan coach almarhum Rusdi sama itu cuma simple latihannya, come in from behind, tahan bertahan, nanti bertahan, come in from behind, angkat bola selesai, itu aja. Dan bisa dicerna oleh pemain-pemain semua itu. Itu salah satu momen Om ya, kalau nggak salah kan saya pernah dengar dari Om Yongki Kastanya, Persebaya itu kan untuk penentuan masuk ke Senayan waktu itu laga terakhir lawan PSM Makassar itu ya. Yeah. Om Yongki dipaksakan main, akhirnya masuk rumah sakit setelah pertandingan. Dan penentunya golnya ya Maura Heli atau Heli Maura itu. Iya. Itu kan kurang 1 menit kok nggak salah. Saya udah enggak pikiran bertahan udah. Saya kan kurang 1 pertandingan lawan Manuari. Itu kan habis kecelakaan toh bis itu toh, waktu kita ada jeda 3 hari. Dari situ saya gini, saya enggak ada pikiran bertahan sudah enggak, kurang 1 menit ini kalah 1-0 tuh. Wah, akhirnya saya bagaimanapun punya feeling itu aja. Dapat bola, Budi mau heading, angkatan dari Aris kok nggak salah. Diangkat gini, pas di atas Budi, saya di belakangnya Budi. Saya ngadep, ini belakang gawang ya. Saya ngadep sana. Lepas Bud. Budi begitu bola mental, saya balik shot gini, gol itu. Kurang 1 menit. Dari situ almarhum Coach Rusdi Samudro terima kasih sama saya. Kalau lagi ketemu, wah saya terima kasih sama kamu Hel, katanya gitu. Karena gol itu untuk mengangkat dia sebagai coach ke Jakarta itu. Itu. Ya. Nih. Itu gol penentu. Ya. Itu kenangan paling indah di musim 86-87. Iya. Tapi sayang finalnya kalah sama PSIS Semarang. Padahal di sebelum final itu Persebaya ranking 1, PSIS-nya ranking 2 sebenarnya. Itu kejadian nggak tahu ya, kita ditendang kan final ya, ditendang, tahu di tengah bola ini
wasit fluid, anak diem, bola pas diangkat gini, di heading sama Amri. Saiful Amri. Saiful Amri, gol. Anak diem semua, protes nggak ada. Ya wis lah, itu kejadian itu. Nah ketika pulang ke Surabaya itu, yang 85 itu ya, sempat ikut PON duluan ya? Ya. Bela Jawa Timur ya? Bela Jawa Timur. Ini kok bisa Om? Dulu kan sudah ikut PON Bela Lampung, tapi kok waktu pulang ikut Jawa Timur bisa? Nggak tahu berita itu gimana, itu ada katanya almarhum Mas Bodro kalau nggak salah, itu ada pemain dari Yanita Utama gitu. Bagus ya. Akhirnya direkrutlah saya ke PON itu. Waktu itu kan pelatihnya almarhum Mas Bodro sama Hatu. Papanya Ferel Hatu itu. Jadi saya ikut PON itu. Berarti 85. Bela PON-nya beda provinsi. beda provinsi. Karena dulu mungkin nggak teratur mungkin. Iya. Saya itu ikut 3 kali PON, tidak pernah ikut pra. Langsung masuk intinya. Nggak tahu itu rezeki mungkin. Berarti rezeki anak soleh katanya. Oh iya. Berarti PON Lampung itu terus 85. Iya. Ikut Jawa Timur terus ikut 89 lagi. Ikut Jawa Timur. Kita nomor 2. Kalah sama Sumut. Kalah Sumut lagi ya? Iya, sama Sumut. Oh, waktu di Jakarta Utama di Lampung itu menang lawan Sumut. Berarti Sumut balas dendam. Balik ke cerita soal Persebaya di setelah runner up itu, musim 86-87 itu, musim berikutnya juara kan? Iya. Itu sepanjang musim Om Heli nggak pernah absen ya? Kecuali ini sepak bola gajah absen. Absen saya. Itu hanya di sepak bola gajah itu ya. Tapi saya absen juga cedera saya. Sempat cedera ya? Sempat cedera. Itu ini kaki saya seperti kena memar gitu, berdarah, darah ini menggumpal. Ini otot ini. Yang saya baca dari koran ini. Ya. Apa ya? Ototnya pecah itu ya. Yang di lengan tungkai bawah kanan lutut, ya? Bawah lutut. Itu mau dioperasi. Itu Pak Agil sama almarhum Coach Misbah, ayo dang warasno kayak gitu. Saya berusaha itu sama dokter Sarwani itu udah mau dioperasi itu. Saya kena mau dipegang sama, waduh ini belum keras soalnya. Itu bengkak merah, saya pakai krek kok. Pakai krek ini saya nggak bisa jalan, nyeret jalan saya. Itu sebelum final ke Senayan. Sudah masuk mau ke Senayan. Itu kan ada jeda 1 bulan. Itu saya terapi terus. Terapi, pijet, latihan jalan di RSAL juga. Terus saya didampingi oleh mesyurnya Pak Matarsan itu, mesyur Persebaya. Jadi itu terus saya coba latihan di Brawijaya, saya coba lari 1 meter, 2 meter, saya paksain sambil di terapi gitu. Pas kurang 1 minggu kok nggak salah, itu saya coba paksain, saya bisa lari, terus sparring saya coba itu. Kalau enggak gitu, kalau waktu dioperasi saya nggak bisa final. Nangis saya. Nangis. Karena 86, 87 sudah nggak juara, ini masuk Senayan kayak ada keyakinan juara. Iya. Masa nggak ikut? Maka dipaksakan saya sembuh itu. Iya, saya sembuh. Mau merah udah mau dioperasi. Dokter Sarwani, Pak Agil, saya di jalan Pacar itu, pojok itu. Prakteknya. Berarti sembuh tanpa operasi, dan begitu 8 besar di 6 besar di Jakarta langsung main. Istimewa lagi, memang istimewa ini. Jadi kan saya latihan terus, saya konsentrasi di kaki, harus 100% sembuh itu. Ya, di Senayan itu akhirnya coba sparring 2 kali di Surabaya, berangkat 1 bulan lebih, berangkat
fit pas di Jakarta. Dan akhirnya terbalaskan juara. Juara itu. Nah, apa meskipun apa ya, inti waktu di Yanita Utama ya, di Jaka Utama, di Yanita Utama inti waktu masuk Persebaya itu pasti juga nggak mudah karena kan sempat hilang peredaran dari Surabaya balik ke Surabaya. Pasti ada hal khusus ya yang dilakukan Om Heli agar tetap ya nggak datang itu nggak sekedar datang tapi menjadi pemain inti Persebaya. Yang saya dengar dulu latihan sendiri ngetrap di Gelora 10 November. Oh iya, saya jaga kondisi seperti itu karena ini kan reputasi saya. Saya habis dari luar, saya ingin nunjukin bahwa saya itu dari liga profesional ya. Itu saya mau nunjukin bahwa saya mulai dari awal, mulai kecil sampai saya jadi pemain dan sampai pensiun itu harus saya jaga seperti itu. Dan saya waktu di Persibaya, saya itu paling diolokin sama Coach Mesbah semua. Wiki istilahnya pemain paling males itu. Tapi saya ciluman, saya latihan sendiri, ngetrap di Gelora jam 10, jam 11, terus latihan saya kan deket rumah. Saya latihan sendiri di tambak-tambak, lari-lari semua. Di rumah rumput ini ya? Iya, lari semua terus untuk jaga kondisi saya. Gitu. Karena omongannya pelatih pedes itu tadi. Iya, paling males itu. Anak-anak semua ngomong gitu. Males ya kalau latihan. Saya enggak, saya damping terus, saya ngawasi terus itu. Saya ngikutin terus, saya ikutin ya kalau males itu. Tapi dalam hati saya harus ditampilkan harus speed saya tunjukkan itu. Jadi disiplin pribadi yang penting untuk latihan itu. Ini juga pelajaran penting buat pemain-pemain muda ini dan calon-calon pemain ini. Sudah juara bareng Yanita Utama, begitu masuk Persebaya tetap ada latihan ekstra ya. Ekstra harus itu untuk menjaga jangan sampai posisi kita itu direbut orang lain. Yaitu salah satunya disiplin latihan sendiri. Itu. Nah, waktu di Persebaya kan ya sempat ada gonjang-ganjing Om ya, yang final 89-90 ada gol bunuh diri itu, lalu ada peremajaan, tapi di musim 93-94 akhir dari perserikatan itu Om Heli ada di Persebaya lagi kan. Betul. Ada Om Heli, Yongki Kastanya, Subangkit, Muharram Rusdiana. Itu kan usianya sudah tidak muda lagi. Sempat banyak orang yang meragukan kan, apa mampu ini yang tua-tua lah untuk menunjukkan bahwa kami termasuk Om Heli mampu. Itu yang dilakukan sendiri apa? Ya itu tadi. Tetap latihan, tetap terus. Biarpun itu saya nunjukin, saya tuh gini, saya pensiun mengundurkan diri dari bola jangan sampai diundurkan orang lain. Jadi dari pribadi saya. Dalam istilah kan kon gak tak gawe, enggak, saya enggak mau seperti itu. Jadi keinginan mundur itu karena saya yang ingin mundur gitu. Itu. Jadi saya sendiri yang mengundurkan diri itu. Bukan orang lain. Kan saya sempat nggak dipakai. Yang anak-anak muda green baju hijau yang istilahnya Pak Dahlan Iskan yang bikin baju hijau itu saya sebetulnya mampu. Saya mampu terus harus saya tunjukin apa sih, bukan berarti saya mengancam seperti itu, enggak, saya mampu gitu loh. Gitu, saya masih mampu dan saya enggak mau kalah dengan, saya kan bisa ngukur sama anak-anak itu. Saya bisa ngukur, oh gini ya udahlah, nanti saya mau tunjukin. Akhirnya saya dipanggil lagi ya 93-94 itu sama adiknya ya? Ya, Saria. Iya, ini istimewa. Adik kakak main dia. Pas posisinya sama. Akhirnya saya agak di belakang. Demi adiknya. Jadi ya sama, tipe sama. Itu jadi musim terakhir ya? Itu musim saya terakhir. Perjalanan kemudian di dunia kepelatihan dan PDAM ya Om ya? Ya, saya masuk di PDAM. Saya bisa ngukur bahwa kemampuan saya sudah tidak ada, saya langsung ke pekerjaan PDAM. Ini masih di PDAM atau sudah pensiun? Sudah purna. Purna lah.
Itu Sudah dapat ini izin. ya, sudah cukup. Cukup. Sekarang menikmati aja. Aktivitasnya sekarang apa? Saya ngawasin di anak-anak SSB Brawijaya, PSAD Brawijaya. Yang saya dulu awal pertama karir di bola ya di situ. Balik lagi saya. Jadi Ya, saya ini mau curahkan lah. pengabdian. Pengabdian. Di luar sepak bola? Saya ya gowes ya, sepeda, terus ya iseng-iseng belajar badminton lah. Main badminton. Terus kapan itu sempat ya tenis ya, golf. Saya mau coba gimana sih main golf itu, gimana tenis, gimana bulu tangkis, gimana itu. Mumpung Tetap, ini ya, berarti masa-masa menikmati hidup. menikmati hidup. Ah, itu kawan-kawan obrolan bareng Om Maura Heli, bukan Heli Maura. Ya. Apa? Gelandang bertahan elegan yang lahir di Malang tapi lebih identik dengan Persebaya Surabaya. Itu dulu kawan-kawan, kalau mau menikmati obrolan sepak bola tetap di sini di Oma Bal-Balan. Selamat sore Om. Selamat Matur sore. suwun. Terima kasih. Salam sehat. Amin amin amin.